Ya, selamat sore buat semuanya. Terima kasih udah datang para media ke sini. Jadi Dinar mau mengumumkan hari ini tuh Dinar memang lagi ada kerjasama bersama Dokter Yanti dalam membuat satu produk, yaitu produk pelangsing. Karena memang ya di musim pandemi ini kan kadang-kadang kita tuh kayak di rumah aja, apalagi kalau cewek tuh ya kayak cepet gendut kalau di rumah aja nyemil doang kayak gitu kan cepet gendut. Nah aku tuh sempet kayak beberapa bulan yang lalu tuh aku pengen banget bikin produk pelangsing, cuman aku harus konsultasi kepada dokter yang kompeten di dalam bidang merawat tubuh kayak gitu. Nah kebetulan Dina dikenalkan sama Dokter Yanti, dan dia itu memang dokter yang istilahnya itu banyak banget di kliniknya itu buat ngerawat tubuh gitu, buat ngelangsingin lah, buat bikin gede bagian-bagian tubuh lah kayak gitu. Oh kayaknya aku harus konsultasi sama Dokter Yanti biar gimana tercipta sebuah produk Slim Tea ini kayak gitu ya dok. Yes. Nah akhirnya kita bertemu dan akhirnya itu kita bekerja sama untuk mengeluarkan produk pelangsing, tapi dimana produk pelangsingnya itu aku pengen yang aman kayak gitu, jadi tanpa bahan kimia, pengen yang herbal. Gimana ya dok biar para wanita Indonesia tetap ideal badannya, bikin minuman pelangsing tapi aman. Nah terus dari Dokter Yanti sendiri terus kayak ngajak konsultasi, akhirnya ketemulah Slim Tea ini. Nah ingredient Slim Tea itu apa aja sih dok? Baik, jadi untuk Slim Tea ini yang kita pakai semua benar-benar pure 100% herbal dari Indonesia. Herbal dari Indonesia, yes. Ya. Pertama ada yang namanya green tea, kemudian ada mangostan, kemudian yang ketiga itu ada daun jati Belanda, iya. Kemudian yang terakhir kita pakai flavor dari sakura. Oh gitu, iya. Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, beda-beda fungsinya. Iya. Contohnya kalau green tea itu untuk membuat kita menjadi lebih fresh, karena ada antioksidannya sangat tinggi di green tea. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini kita butuh imun yang kuat. Iya, jadi ini tuh juga selain buat ngelangsingin badan juga, ini bagus juga buat meningkatkan imun ya. Iya. Jadi kita menciptakan formulasi yang orang mau kurus, mau langsing, take down perut-perutnya yang membuncit, tapi harus sehat dan imunnya harus stabil dan tinggi. Iya, betul. Ya, karena pengalaman-pengalaman yang sudah ada di klinik-klinik kita itu kebanyakan klien-klien datang dengan memang mengkonsumsi obat-obat slimming yang kita nggak bisa kontrol, akhirnya memang hasilnya ada, tetapi setelah 2 minggu mereka masuk rumah sakit. Iya. Aku pernah juga minum obat kayak buat pelangsing gitu, kayak akhirnya itu pengen minum terus, dehidrasi. Nah akhirnya tuh memang kayak 3 hari kemudian aku juga sakit. Nah makanya aku konsultasi ke dokter, dok gimana caranya kita bikin salah satu produk pelangsing tapi sehat dan bikin imunnya tetap bagus kayak gitu. Akhirnya ya terciptalah Slim Tea ini kayak gitu. Dan Dokter Yanti ini memang dia itu dokter yang ahli dalam kecantikan, dan pastinya aku sekarang juga mempercayakan Dokter Yanti buat memperindah bentuk badan. Iya, jadi hari ini juga aku tuh ke Dokter Yanti, aku tuh mau bikin bokong bervolume. Di sini bisa loh Dokter Yanti ya dok. Dan ini tuh kan aku pikir kayak gini dok, kalau bikin bokong yang lebih bervolume itu apakah harus dioperasi? Ternyata di sini tuh ada yang tidak dioperasi ya dok ya. Iya. Itu tuh diapain sih dok? Baik, jadi di bidang kita ini ada satu divisi yang namanya Body Aesthetic Clinic. Body Aesthetic Clinic, ya. Di mana body estetik ini kita melihat estetik daripada tubuh pasien kita. Oke. Jadi bicara estetik bukan hanya slim aja, langsing aja. Ya, jadi standar dari body estetik, standar internasional, semua harus seimbang. Payudaranya harus bagus dan kencang, bervolume. Kemudian juga untuk lemak-lemak daerah di perut harus kita take down. Kemudian juga untuk yang kasus-kasus seperti
faktor-faktor karena olahraganya memang kurang, kemudian juga karena faktor-faktor dari terlalu diet, terlalu berlebihan, akhirnya bentuk otot-otot daripada bokong itu mulai turun. Iya. Kemudian juga faktor-faktor hormonal. Jadi di situ kita buatkan suatu treatment yang namanya buttock augmentation, Pengencangan. Iya, dan memberikan volume pada bokong yang memang sudah kelihatan mulai menurun. Iya. Jadi nanti bokong aku bakal diapain nih dok? Iya. Itu sih yang ditunggu-tunggu kan? Yang jelas Iya. kita tidak melakukan tindakan dengan melakukan operasi. Oke. Jadi yang saya lakukan di sini tindakan yang namanya buttock augmentation yang non invasif. Dimana sih tindakannya seperti apa? Kita menggunakan tindakan dengan teknik yang namanya intraligamento, kemudian juga dengan multilayer microdropping. Ya. Nah itu diapain? Ada yang terluka kan dok nanti? Kan takut dia. Ini kan pengen pantatnya tuh gede bervolume gitu, tapi ternyata sakit bokong gimana selama seminggu misalkan kayak gitu. Dia bisa aktivitas seperti biasa karena yang kita pakai ini berupa implan dari water saline. Oh, dari air. Dari air, tetapi memang dengan teknologi yang sudah dipadatkan. Dan ini memang inovasi dari negara Rusia. Oh dari, wow, berarti dokter ini memang canggih banget ya dok. Maksudnya itu di Indonesia itu aku baru denger juga. Jadi ini tuh memang kalau di Indonesia aku baru pertama banget, kayak kan harusnya tuh kayak mau kencengin bokong atau mau gedein bokong terus dioperasi, atau kalau enggak ada suntik silikon tuh ya kan. Tapi itu tidak benar ya dok, yang suntik silikon tidak boleh. Jadi dokter ini kayak dia itu belajarnya itu di luar negeri. Dokter ini di Amerika, di Eropa, dan yang bokong ini di Rusia ya dok, dari Rusia. Kalau untuk teknik, kemudian juga untuk pemahaman pembelajaran, training dan belajar, memang saya baru belajar di 3 benua sama 18 negara saja. Waduh, banyak nih dokter. Dia canggih-canggih, pokoknya kemarin aku sempet kayak konsultasi banyak banget yang di dunia kedokteran belum di launching, dia tuh udah tahu kayak gitu. Yang kemarin ada transvalasi itu dia udah tahu duluan sebenarnya, transvalasi yang apa tuh dari babi ke manusia. Ternyata kemarin ada di berita, dia itu udah ngomong beberapa bulan yang lalu. Iya, makanya kayak dokter canggih ya, tahu juga gitu. Banyak banget lah dokter, maksudnya aku canggih, dokter Yanti ini canggih banget. Makanya aku tuh mempercayakan nanti perawatan tubuh aku ke dokter Yanti. Selain bokong juga aku pengen kayak ngencengin perut, terus tangan juga, karena kan kalau cewek ini rentannya gendutnya itu di perut sama di tangan. Nah aku pengen lebih langsing lagi tangan sama perut. Nah kalau bokong pengen lebih itu loh dok, bervolume gitu. Iya. Emang selama ini kurang pede atau gimana, kurang berisi gitu? Pengen baru. Apa ya, ada cewek tuh kayak pengen lebih puas lagi. Yes, jadi harmonis, semua harus seimbang. Jadi kalau kita punya payudara udah bagus, kita punya bentuk perut udah bagus, kita punya bentuk bokong juga harus kita revisi, karena itu banyak yang memang luput gitu loh. Kebanyakan banyak yang dilupakan, padahal itu very important. Iya ya, bokongnya. Kalau international standard untuk woman body goals, bokong juga penting sekali. Tapi itu ada efek sampingnya nggak sih dok kalau di volume ini? Semua tindakan kita akan melakukan check and recheck semuanya. Ketika memang ada alergi, kita cek ada alergi daripada bahan implannya, kita tidak akan melakukannya. Jadi semua harus dicek. Semuanya harus dicek. Nah, berapa wanita yang udah gedein bokong di sini dok? Rahasia. Banyak kayaknya ya guys. Ini aku baru pertama kali soalnya mau bikin bokong lebih bervolume, tapi nggak mau terlalu besar. Pengennya tuh yang pas gitu loh. Pengen pas kalau pakai bikini tuh kayak ngebulet gitu loh dok. Iya, kencang dan padat. Iya, kencang dan padat itu penting, mau kan kalian? Ini cewek-cewek nih dok, mau dok. Iya. Dinar, ini